Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan anak-anak hebat madrasah. Pada kesempatan kali ini di dalam pembelajaran matematika kita melangkah ke bab 2 yaitu aritmatika sosial, yaitu tentang pembelian, penjualan, untung dan rugi. Untuk kompetensi dasarnya adalah yaitu KD yang 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial. Nanti diantaranya kita membahas tentang penjualan, pembelian, keuntungan, dan kerugian. Kemudian, indikator pembelajarannya adalah untuk pertemuan pertama, nanti kita menentukan hubungan antara penjualan, pembelian, kemudian menghitung untung, dan menghitung rugi. Yang kedua adalah menentukan bunga tunggal dan pajak. Yang ketiga, yaitu menentukan bruto, neto, dan tara untuk pertemuan ketiga kita nanti. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama memahami tentang penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Yang kedua, menentukan bunga tunggal dan pajak. Yang ketiga, memahami bruto, neto, dan tara. Kemudian yang terakhir, yaitu KD yang 4.9, yaitu setelah kita mempelajari semua dari 1, 2, 3, nanti akhirnya adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Kemudian untuk poin-poin bahasanya yang akan kita bahas, pertama adalah nanti penjualan, pembelian, untung, dan rugi, yang akan nanti kita bahas pada video pembelajaran kita kali ini. Kemudian yang kedua adalah menghitung bunga tunggal dan pajak. Yang ketiga adalah bruto, neto, dan tara. Kita mulai dengan penjualan, pembelian, untung, dan rugi. Untuk video kali ini, nanti kita banyak menggunakan rumus, yaitu penjualan, itu adalah sama dengan pembelian ditambah dengan laba, atau penjualan itu adalah pembelian dikurangi dengan rugi, jika nanti kita mengalami kerugian. Suatu penjualan dikatakan untung jika harga jual lebih besar dari harga beli. Sehingga untung atau rugi adalah harga penjualan dikurangi dengan harga beli. Contoh soal yang pertama, misalnya begini, Pak Budi membeli 1 ton beras dengan harga Rp6.250 per kilo. Kemudian berasnya tersebut dijual kembali dengan keuntungan total sebesar Rp1.250.000. Berapa harga jual tiap kilogram beras tersebut? Untuk menyelesaikan soal di atas, maka kita bisa menggunakan tabel, yaitu harga beli, harga jual, dan untung, seperti ini, seperti 3 ini. Ini ada harga beli, kita singkat HB, kemudian harga jual nanti HC, kemudian untungnya. Dalam soal yang tadi, Pak Budi membeli 1 ton beras, artinya Pak Budi ini membeli 1.000 kg beras, yang harganya nanti Rp6.250 per kilogram. Sehingga harga beli ini tadi 1 ton sama dengan 1.000 kg, kemudian harga belinya adalah, karena 1 ton itu adalah 1.000 kg, maka kita kalikan 1.000 kg ini
dengan 1 kilogramnya adalah Rp6.250, sehingga harga belinya keseluruhan 1 ton beras itu adalah Rp6.250.000. Kemudian keuntungan yang didapat Pak Budi adalah Rp1.250.000. Ini dari 1.000 kg beras itu. Sehingga harga jualnya adalah harga belinya adalah Rp6.250.000 ini. Kemudian ditambah dengan keuntungan total seluruhnya adalah Rp1.250.000, sehingga harga jualnya adalah, yaitu beli ditambah dengan untung, yaitu Rp7.500.000. Maka ketika kita diminta untuk menentukan harga per kilogramnya menjadi Rp7.500.000 dibagi dengan 1.000 kg. Maka harga jual beras tersebut adalah Rp7.500. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk yang kedua, misalnya begini, masih berkisar dengan penjualan, pembelian, kemudian harga jual, harga beli, untung dan rugi. Misalnya Wawan membeli 400 buah jeruk dengan harga Rp3.000 setiap 4 buah. Ingat, ini adalah Rp3.000 setiap 4 buah. Kemudian sebanyak 3/4 jeruk tersebut dijual dengan harga Rp1.000 per buah. Jadi 3/4 dari jumlah jeruk tersebut, yaitu 400 ini, dijual dengan harga Rp1.000 per buah. Kemudian sisanya dijual dengan Rp500 per buah. Artinya sisanya itu berarti seperempatnya dari jumlah jeruk yang ada. Berapakah keuntungan atau kerugian Wawan? Jadi yang ditanyakan apakah Wawan mengalami keuntungan atau ia mengalami kerugian. Soal tadi bisa kita selesaikan dengan cara seperti contoh soal yang pertama. Misalnya gini, untuk harga beli tadi disebutkan 3.000 per 4 buah, atau kalau 3.000 dibagi dengan 4 maka per buahnya menjadi 750. Sehingga kalau Wawan tadi membeli 400 buah, maka 400 buah ini kalikan dengan per buahnya adalah Rp750. Sehingga harga belinya nanti adalah Rp300.000. Setelah ini kita selesaikan, nanti kita ke harga jual. Harga jual tadi di soal ada keterangan bahwa 3/4-nya dari 400, karena semua total buahnya yang dibeli adalah 400, dikalikan dengan 1.000. Maka 3/4-nya 400 adalah 300, dikalikan dengan 1.000. Maka menjadi 300.000. Ini untuk yang pertama, yang penjualan yang 3/4-nya. Karena yang 3/4 ini adalah dihargai Rp1.000. Kemudian sisanya yang tadi berarti seperempatnya dari 400 itu adalah 100 kalikan 500, dijual Rp500 per buah. Sehingga hasilnya adalah 100 dikalikan dengan 500, maka menjadi Rp50.000. Sehingga kalau kita jumlahkan keseluruhan untuk harga jual adalah Rp300.000 ditambah dengan Rp50.000. Sehingga di sini total harga jualnya adalah Rp350.000. Perhatikan di sini bahwa harga jualnya adalah Rp350.000. Kemudian harga belinya adalah Rp300.000. Kalau harga jualnya lebih besar dari harga beli, pasti mengalami untung. Karena harga jual ini lebih besar dari harga beli. Nah, untungnya berapa?
Untungannya adalah Rp350.000 dikurangi dengan Rp300.000. Penjualan dikurangi dengan pembelian, maka untungnya adalah Rp50.000. Demikian tadi berarti dari soal tadi bahwa Wawan berarti mengalami untung. Berapa untungnya? Untungnya adalah Rp50.000. Selanjutnya, untuk contoh soal yang nomor 3, Bu Ani membeli 2 peti telur. Masing-masing peti berisi 200 butir telur. Dengan harga Rp180.000 per peti. Ingat, belinya 2 peti, satu petinya Rp180.000. Kemudian dari telur-telur itu ada yang pecah sebanyak 2 lusin. Ini ada kata-kata lusin ya. Anak-anak harus bisa memahami apa artinya, berapa artinya lusin, berapa buah artinya lusin. Karena yang pecah itu sebanyak 2 lusin. Kemudian yang utuh dijual kembali dengan harga Rp1.200 per butirnya, per butir telurnya. Berapa keuntungan atau kerugian yang didapat oleh Bu Ani? Kita tidak tahu nanti apakah Bu Ani ini mengalami keuntungan dari penjualan telurnya atau mengalami kerugian. Coba kita hitung bersama-sama. Untuk harga belinya tadi adalah 2 peti, harga beli HB, 2 peti dikalikan satu petinya tadi Rp180.000. Sehingga harga belinya total adalah Rp360.000. Kemudian harga jualnya HJ ya, disingkat HJ, nanti adalah jumlah keseluruhannya ternyata ada yang pecah, yaitu 2 lusin. Artinya 2 lusin, satu lusinnya ingat ya, satu lusinnya adalah 12 butir, sehingga 2 kali 12 ada 24 butir. Kemudian yang utuh berarti 2 kali 200 ya, karena satu petinya 400 ya, 400 butir, karena satu petinya itu berisi 200 butir. 400 dikurangi yang pecah 24, sehingga ini yang utuh sebanyak 376 butir. Padahal satu butir telur yang utuh dijual dengan harga 1.200, sehingga untuk harga jualnya adalah 376 butir kalikan 1.200. Didapat, kalikan aja ya, coba nanti dikalikan sendiri. Kemudian ini ada didapat Rp451.200 ya. Sehingga ada kita lihat apakah mengalami untung atau rugi. Kita lihat harga jualnya adalah Rp451.200. Harga belinya Rp360.000, sehingga harga jualnya ingat ini harga jualnya, angka ini lebih besar dari harga belinya. Kalau harga jual ini lebih besar daripada harga belinya, maka akan mengalami untung. Sehingga keuntungannya berapa yang didapat Bu Ani adalah harga jualnya Rp451.200 dikurangi dengan harga belinya yaitu Rp360.000. Sehingga keuntungannya adalah yang didapat Bu Ani menjual 2 peti telur itu adalah Rp91.200. Ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan jual dan beli, nanti kemudian menghitung untung dan menghitung ruginya. Untuk soal nomor 4,
masih kita belajar menganalisis dari soal tentang penjualan dan pembelian. Kemudian menentukan dari penjualan dan pembelian itu apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Soal yang nomor 4. Seorang pedagang hewan membeli 5 ekor kambing. Harga tiap ekor kambing adalah Rp1.250.000. Ingat, membeli 5 ekor kambing, harga tiap ekor kambingnya Rp1.250.000. Selain itu, pedagang juga membeli 2 ekor sapi, sehingga total uang yang dikeluarkan untuk membeli ini 5 ekor kambing dan 2 ekor sapi itu adalah 15 juta. Menjelang Idul Adha, kambing dan sapi tersebut dijual. Nah, keuntungan penjualan kambing Rp200.000 tiap ekornya. Kemudian jika ditotal keuntungannya setelah menjual kambing dan sapi adalah 3 juta. Yang ditanyakan adalah berapa harga jual tiap ekor sapi. Kita coba menyelesaikan seperti tadi di soal-soal sebelumnya. Kita menentukan dulu harga belinya, kemudian nanti menghitung harga jualnya, dan terakhir adalah menentukan apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Yang pertama, ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah harga beli kambing dulu. Yang pertama, harga beli kambing. Harga beli kambingnya adalah 5 ekor kambing dikalikan dengan 1 ekornya Rp1.250.000. Itu sama dengan Rp6.250.000. Kemudian kita yang kedua adalah menentukan harga beli sapi. Harga beli sapi tadi dikatakan untuk harga belinya 5 ekor kambing dan 2 ekor sapi itu adalah 15 juta. 15 juta rupiah. Sedangkan penjualan kambingnya, pembeliannya, ini pembelian kambing 5 ekornya adalah Rp6.250.000. Sehingga 15 juta dikurangi Rp6.250.000. Itu ada Rp8.750.000 untuk 2 ekor sapi. Karena yang dibeli itu 2 ekor. Sehingga per ekornya adalah sapi dibeli dengan harga Rp4.375.000. Itu per ekornya. Setelah ini kita temukan harga beli kambingnya sekian, harga sapinya sekian, kita menentukan harga jual sapi per ekornya. Ini yang ditanyakan ini. Ya. Kita lihat dulu untungnya, apakah untung atau rugi. Keuntungan untuk sapi adalah 3 juta tadi. 3 juta total keuntungan keseluruhan dikurangi dengan keuntungan menjual kambing, yaitu 5 ekor kalikan Rp200.000, karena keuntungannya kambing itu adalah Rp200.000. Sehingga 3 juta dikurangi 1 juta. Keuntungannya dari menjual sapi tersebut adalah 2 juta rupiah per 2 ekor sapi, karena yang dibeli itu adalah 2 ekor sapi, sehingga per ekornya itu 1 juta rupiah. Harga 1 ekor sapinya adalah 1 juta rupiah. Ditanyakan harga jual sapi per ekor. Ingat, harga jual itu adalah harga beli ditambah dengan untungnya. Harga belinya berapa? Harga belinya adalah Rp4.375.000 ditambah dengan keuntungannya 1 ekornya adalah 1 juta. Sehingga didapat ketemu bahwa harga jual sapi per ekornya adalah Rp5.375.000.
rupiah. Demikian contoh-contoh yang terkait dengan penjualan, kemudian pembelian dan untung, kemudian rugi. Apakah nanti di dalam penjualan atau pembelian itu mengalami keuntungan atau kerugian. Kita melangkah ke latihan soal dan tugas. Untuk latihan soal dan tugas, silakan buka modul yang sudah dibagikan. Lihat modul halaman 13 bab 2. Perhatikan modul halaman 13 bab 2 yaitu kerjakan pelatihan 2. Ya, nanti di situ ada tabel. Ya, ada tabel untuk menentukan harga jual, harga beli, kemudian untungnya berapa, kalau mengalami kerugiannya berapa, kemudian yang kedua tugasnya adalah tugas rumah 2 nomor 1 sampai 3. Seperti lihat nanti modulnya halaman 13 ya, bab 2 tentang aritmatika sosial. Kemudian yang pertama adalah kerjakan pelatihan 2 bagian atas semuanya, karena itu bentuknya tabel, hanya menentukan harga belinya berapa, harga jualnya berapa, untung dan rugi. Kemudian untuk tugas rumahnya yang seperti contoh soal yang menyelesaikan masalah yang tadi, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Oke, sampai di sini. Kalau ada kesulitan di dalam materi ini tentang penjualan, pembelian, untung dan rugi, silahkan bisa wapri ke saya, atau jika ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, silahkan disampaikan saja via wapri ya. Saya kira sekian pembelajaran kita kali ini di dalam memahami KD yang 3.9 ya, 3.9 yaitu tentang penjualan, pembelian, untung dan rugi. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan menentukan bunga tunggal dan pajak. Silakan dipelajari dulu setelah kegiatan belajar ini. Yang pertama dipelajari dulu, dibaca-baca dulu modulnya, sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya ketika kita menentukan bunga tunggal dan pajak, sudah ada gambaran apa yang akan kita pelajari. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.